rencananya akan menuju salah satu desa yang kabarnya menjadi desa yang hilang karena hanya menyisakan masjid saja di sana. Desa yang kami tuju bernama Desa Skumur. Terletak di Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang. Desa ini menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak banjir bandang. Hampir semua rumah di Desa Skumur tersapu derasnya air yang datang dari hulu sungai. Hanya beberapa bangunan yang masih kokoh berdiri, salah satunya adalah masjid. Untuk tiba di Desa Skumur, Kompas.com setidaknya membutuhkan waktu hingga 5 jam via jalur darat. Perjalanan memakan waktu lama karena akses menuju ke Desa Skumur terputus. Jembatan yang menghubungkan desa ini dengan pusat kota hancur akibat diterjang banjir. Kami kemudian harus jalan memutar dan mengakibatkan jarak tempuh menjadi 2 kali lipat. Saat saya menuju ke desa yang diinfokan banyak rumah yang hilang dan hanya menyisakan masjid, terus saya mengalami kendala seperti karena jalan yang kami lalui masih berlumpur dan saat ini kondisinya hujan rintik. Jadi kendaraan roda 2 yang saya tumpangi itu mengalami kesulitan. Dan tadi juga saya sempat terpleset atau jatuh, tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa. Dan saya masih melanjutkan perjalanan untuk menuju ke desa tersebut. Nah, bisa dilihat sahabat Kompas.com, jalan menuju Skumur ini penuh dengan rintangan ya, kalau memang kendaraan yang kita gunakan kurang proper. Jadi motor yang saya tumpangi atau yang dibawa Bang Nizar ini menggunakan ban yang lengket di aspal. Jadi ketika melalui medan yang seperti ini agak kesulitan dan berlari-lari ke sana kemari. Dalam perjalanan menuju Desa Skumur, saya dan tim memutuskan untuk berhenti sebentar karena memang sejak tadi menempuh perjalanan menuju ke sana itu sangat parah jalannya, dan kami akan berunding terlebih dahulu apakah akan lanjut ke sana atau tidak karena kondisinya kurang memungkinkan, yang mana hujan semakin deras, jalan sangat berlumpur, dan motor yang kami tumpangi pun bukan motor yang proper untuk melewati jalur basah dan berlumpur. Ya, sahabat Kompas.com, setelah berunding tadi sebentar, kami memutuskan untuk coba tetap ke Desa Skumur dengan catatan saya jalan kaki dan rekan saya dari Kompas.com Tria juga berjalan kaki. Sementara dua dek kami, Bang Nizar dan Bang Onang, itu tetap menggunakan motornya hingga ke desa sana. Dan di sini hujan juga semakin deras, medan yang dilalui juga semakin sulit untuk dijalani sahabat Kompas.com. Semoga perjalanan kami baik-baik saja ya. Ini untuk mencapai Desa Skumur tidak bisa dilalui akses darat. Jadi kita akan menyewa perahu boat ataupun sampan nanti di aliran sungai. Nah, Kompas.com, saat ini saya berada di seberang Desa Skumur yang di depan sana terdampak. Saya rencananya akan menyeberangi sungai ini untuk sampai Desa Skumur. Jadi akses ini terputus karena jembatan menuju ke sana putus. Saat ini saya sedang menyeberang menuju Desa Skumur dengan naik perahu boat. Jadi kita harus pakai ini karena akses jalannya terputus dan kita agak sedikit memutar karena arusnya masih cukup deras. Nah, beginilah kondisi di Desa Skumur Kompas.com yang terdampak banjir bandang, karena memang desa ini berada di tengah-tengah atau berada di pulau yang berbeda dan diapit oleh
sungai-sungai. Ya, bisa dilihat sahabat kompas.com, banyak sekali ini kayu-kayu yang ada di desa Sukumur ini. Ini kemungkinan dari hulu yang hanyut terbawa arus hingga meluluh lantakan desa Sukumur. Kalau melihat ini saya teringat dengan kemarin di Pondok Pesantren Darul Mukdesin, yang mana memang kayunya juga sebesar-besar ini sahabat kompas.com. Cuman bedanya kalau di sini oleh warga sudah dialihfungsikan beberapa kayunya menjadi jalan setapak seperti yang sedang saya lalui ini. Jadi ini tampaknya sudah dibuat sebelumnya supaya warga mudah mengakses ke kediamannya. Ya, sahabat kompas.com, ini merupakan situasi terkini di pusat pengungsian yang ada di desa Sukumur. Jadi memang banyak relawan yang hadir untuk menghibur anak-anak. Infonya juga tadi ada Nah, ini sahabat kompas.com, salah satu bangunan yang hanya tinggal tapaknya saja. Tidak ada tembok, tidak ada barang apapun, yang tersisa hanya pondasinya saja. Sama seperti yang ada di kiri sini. Ini terlihat ada pondasi rumah, tapi bangunannya sudah tidak ada. Kejadian banjir itu kan pas pagi Rabu. Ya. Pas pagi Rabu bergegas naik air itu lebih kurang jam 9 pagi. Yang bergegas kali naik air. Jadi nengok air bergegas kali naik air tuh langsung kami kemas-kemasan terus barang-barang. Cuman yang kami kemas barang-barang itu pun nggak terbawa. Tinggal di rumah. Ini posisi di rumah kita ini kan agak tinggi daripada tempat yang lain. Oke. Ke sana kan agak nunggang ke sana kan, agak nungging ke sana kan. Sini agak tinggi sedikit. Jadi kita bilang sama anak-anak nih, siapkan rakit untuk mama. Kita bilang. Jadi alhamdulillah ada sisa kayu kami habis kenduri kemarin di belakang kan, yang agak bagus timbulnya kan. Buatlah rakit, masukkan orang rumah ini ke dalam rakit. Ini air udah segini nih, udah selutut dah di tapak rumah kita ini, udah selutut air. Nah, jadi kita bawalah ke bukit itu namanya, itu kan bukit tuh, Simpang 4 itu kan bukit. Naiklah, bawalah, gotong orang rumah ini sampai 8 orang, yang gotong kan besar orang rumah. Dia nggak berdaya kan, lumpuh kan. Nah, bawalah ke atas bukit, udahlah sore hari, udahlah malam. Habis maghrib tuh udah nyampe kami ke atas bukit semua. Alhamdulillah semua warga naiklah ke atas bukit semua. Ada beberapa orang lagi yang tinggal di Bali di samping masjid tuh merasa dia nggak mungkin rasanya naik air sampai ke atas, naik dia ke atas Bali. Oh. Okay. Setelah jam 10 malam kayaknya udah nggak bisa, nggak iya lagi nih. Baru dijemput sama keluarga. Alhamdulillah kampung kami nggak ada korban jiwa, nggak ada. Alhamdulillah selamat semua kan. Jadi kalau harta benda ini menurut Bapak tengoklah nih kayak mana keadaannya kan gitu. Ya gini lah adanya. Terus Pak, pas di atas itu berapa lama Bapak terjebak? Makanya mengungsi ke atas bukit itu? Nah itulah lebih kurang itulah kami di atas bukit itu mau dari mulai malam Kamis kami di atas bukit itu sampai hari Sabtu, hari Minggu itulah 10 hari lah lebih kurang kami di atas. Malah sampai sekarang masih ada yang di atas bukit tuh beberapa orang lagi kan. Karena gini kan, mungkin karena bingung, entah kenapa, karena mungkin istilahnya bahan rumah nggak ada satu potong pun lagi, kemana gitulah kan, bingung istilahnya kan, bingung. Jadi kalau kita turutkan bingung ini kapan habisnya bingungnya kan gitu. Kalau nggak kita kuatkan iman kita kan gitu. Itulah ceritanya. Jadi alhamdulillah inilah keadaan kami, pengungsian kami kan gitu. Jadi harapan kami dengan Bapak yang non jauh dari sana datang kemari, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak sekali. Semoga kiranya
Di balik musibah ini tentu ada hikmah, ya kan? Ada hikmah. Nah, apapun ceritanya, Allah menguji kita itu atas kemampuan kita. Kalau tidak dengan kemampuan kita tidak diuji sebenarnya. Atas kemampuan kita yang diujinya kan. Kalau kita tidak sanggup nggak dikasih sebenarnya. Cuman kita ini yang nggak sanggup menerima. Karena iman kita tadi belum tebal kan gitu.